Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Endotalks. Ini adalah podcast dari Pengurus Pusat Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Rizky Rifani, spesialis penyakit dalam, adalah mahasiswa subspesialis endokrin metabolisme diabetes di FKUI RSCM. Pada hari ini kita akan membahas tentang penyakit yang sebenarnya ini banyak, tapi memang datang-datangnya kontrol biasanya dalam kondisi yang sudah lanjut seperti itu. Nah, apakah penyakit itu? Jadi kita akan bicara diskusi tentang tiroid. Narasumber kita adalah seorang yang tentu tidak asing lagi. Beliau adalah merupakan seorang konsultan endokrinologi metabolisme diabetes di FKUI RSCM. Assalamualaikum Dr. Wismandari Wisnu, spesialis penyakit dalam. Waalaikumsalam Dr. Rizky. Assalamualaikum teman-teman semua. Ya baik, sehat dok? Alhamdulillah baik. Dr. Rizky sehat juga kayaknya. Alhamdulillah dok. Ya baik, jadi kita akan diskusi tentang beliau, tentang bagaimana kelainan-kelainan di kelenjar tiroid. Baik, mungkin langsung masuk ke sesi diskusi ya dok ya. Ini ada pertanyaannya dok. Jadi pertanyaan pertama ini, jadi itu sebenarnya apa itu kelenjar tiroid gitu dok? Dan apa sebenarnya fungsinya di dalam tubuh? Baik, terima kasih Dr. Rizky. Ya memang kalau kita bicara kelenjar tiroid itu orang-orang mengiranya tiroid itu sebagai sebuah penyakit. Padahal bukan ya Dr. Rizky ya. Itu adalah merupakan suatu kelenjar di mana semua orang punya. Semua orang memiliki kelenjar tiroid. Tapi mungkin kalau bahasa Indonesianya disebutnya sebagai kelenjar gondok. Ingat gondok ya teman-teman, bukan gondongan. Nah itu lain lagi, gondongan kelenjar parotis di belakang sini. Kalau gondok tuh lokasinya di depan. Jadi kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ini memang semua orang punya, adanya di lokasi leher depan, berbentuk seperti kupu-kupu, kecil, seringkali tidak teraba. Kalau dia sakit, nah kadang menjadi teraba. Gitu Dokter Rizky. Dok, kalau fungsinya sendiri di dalam tubuh itu buat apa dok? Ini banyak banget fungsinya, walaupun kecil nggak keraba, tapi fungsinya banyak. Mungkin nyebutnya cuma satu, fungsinya adalah untuk metabolisme. Kesannya cuma satu ya, tapi kalau metabolisme nggak jalan di dalam tubuh kita, itu badan kita akan berhenti berfungsi, nggak bisa ngapa-ngapain. Metabolisme tuh saya sering mengartikan sebagai seperti memasak. Kalau nggak dimasak, ya nggak bisa jalan, nggak bisa dimakan gitu ya, makanan tuh nggak bisa dimakan gitu kalau nggak dimasak. Jadi memang seseorang itu harus ada metabolisme, semua organnya harus, ada metabolismenya, kalau nggak jalan. Jadi fungsi tiroid itu kalau ngomongin metabolisme seluruh tubuh, itu benar-benar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Baik. Baik dok, jadi kalau misalkan ada kelainan dok pada tiroid itu, bisa nggak dok kita tahu sejak awal bahwa tubuh kita itu ada masalah gitu dok? Baik. Nah ini kita coba bagi dua dulu ya teman-teman ya. Kalau yang namanya sakit tiroid itu ada dua macam. Yang pertama fungsinya yang sakit nih Dokter Rizky. Yang kedua adalah bentuknya yang sakit. Nah kalau kita ngomongin fungsinya itu kebagi dua lagi. Ada yang hipertiroid atau kelebihan atau overproduksi dari hormon tiroidnya. Kemudian yang satu lagi hipotiroid atau kekurangan justru atau underproduksi. Jadi produksi hormon tiroidnya itu sangat kurang dari yang dibutuhkan. Nah, yang satu lagi adalah kelainan bentuk. Kelainan bentuk itu namanya juga bentuk ya dok. Jadi bentuknya kelainan. Nah ini yang lebih gampang dilihat sama orang nih Dokter Rizky. Jadi nonjol gitu lehernya. Ada benjolan gitu ya. Atau seringkali seperti bengkak aja. Lehernya jadi besar gitu. Jadi bisa bengkak lebar, difus kita sebut. Satu lagi berbenjol-benjol atau nodul. Nodul bisa ada yang satu saja, nodul aja. Atau banyak nodulnya sehingga kita sebut multinodul. Jadi bisa fungsinya saja yang sakit, bisa bentuknya saja yang sakit, bisa dua-duanya dok. Oke, baik. Tuh. Dok, jadi misalkan orang itu ada pembesaran di leher dok, itu apakah dia selalu berbahaya itu dok? Apakah nanti dia misalkan akan disebut tumor atau bagaimana dok? Ya, memang kalau dalam dunia kedokteran semua benjolan kita sebutnya tumor ya, atau massa gitu. Tapi kita kalau ngelihat benjolan itu atau nodul atau massa, itu kita harus yakinkan dulu ini apa. Seperti tadi Dokter Rizky bilang, ini pasti sesuatu yang menyeramkan atau enggak gitu intinya ya gitu. Jadi ini kanker enggak sih semua benjolan ini, tumor bukan gitu.
Nah, kalau memang kita pengen tahu ini apa, yang sebenarnya memang harus pengen tahu lah ya. Kalau nggak entar ini didiemin, entar kita nggak tahu itu apa gitu ya. Jadi kita harus pengen tahu, jadi artinya kita biopsi dulu, kita yakinkan dulu ini ganas atau tidak. Kalau yang memang ada pembesaran berbentuk nodul. Kalau yang bengkak begini sih biasanya kita tidak membutuhkan biopsi ya, Dok. Itu yang bengkak semua biasanya dikaitkan dengan kelainan fungsinya juga. Entah itu hipertiroid atau itu hipotiroid, gitu. Baik, Dok. Jadi misalkan ada benjolan itu ya, Dok, ya. Itu sebenarnya ada nggak, Dok, orang yang lebih sering kena itu? Apakah perempuan atau laki-laki yang dia lebih sering kena tiroid gitu, Dok? Ya sayangnya yang lebih sering tuh kena golongan saya ya, yang lebih sering kena tuh perempuan. Perempuannya usia-usia produktif lagi ya gitu. Jadi usia-usia muda gitu ya. Nah, kita mesti waspada ada beberapa karakteristik benjolan yang kemudian kita curiga ganas. Yaitu benjolan pada ini kita baru ngomongin gender ya, perempuan, kemudian usianya muda atau bahkan yang lanjut usia. Kalau yang usia-usia tengah tuh ya biasanya ya, tapi ini nggak selalu loh ya. Biasanya itu nggak ganas. Nah, yang enggak banget itu kita malah lebih curiga. Atau yang udah di atas 60 gitu malah lebih curiga. Harus waspada ya, Dok, ya, gitu. Betul, betul dokter. Nah, kalau keluarga, Dok, ada ngaruh nggak, Dok? Misalkan, aku nggak mungkin nih kena tiroid nih, keluargaku nggak ada kok. Atau misalkan, oh, aku pasti kena nih, keluargaku ada yang kena juga. Mungkin nggak, Dok, gitu, Dok? Jadi kalau yang namanya penyakit keturunan, ini kan genetik gitu kalau bahasa kita ya, itu ya nggak ada yang kata 100% lah ya gitu. Jadi kalaupun ada ibu kita sakit tiroid belum tentu kita kena. Nah, bedanya keturunan pada sakit tiroid dengan sakit diabetes, kalau sakit diabetes itu turunan langsung. Jadi bapak, ibu, adik, kakak yang hubungannya langsung gitu ya, garis langsung gitu. Tapi kalau sakit tiroid itu genetiknya genetik keluarga besar. Jadi kalaupun bapak ibu kita tidak sakit tiroid, itu bisa aja dari omnya, tantenya, omanya, itu bisa. Jadi keluarga besar seringkali kalau ada nih tante kita juga mesti mesti curiga nih kalau ada benjolan, jangan-jangan sakit tiroid ya ke tante saya nih, gitu. Oh, baik. Jadi misalkan ada tante, keluarga besar tuh harus kita waspada juga ya, Dok, ya? Iya. Nah, ini nyambung sebenarnya, Dok, dengan pertanyaan berikutnya. Jadi gimana, Dok, cara kita tahu dari awal nih, saya nih kira-kira ada sakit tiroid apa enggak gitu, Dok? Baik. Jadi kalau kita bicara di sini panjang banget nih, tapi sekilas dulu ya, Dok. Jadi kalau ada kelainan fungsi, kita mesti perhatikan adakah gejala-gejala hipertiroid atau hipotiroid. Kemudian kalau yang kelainannya dibentuk, kita mesti raba leher kita. Terutama kalau kita ada keturunan. Kelihatan nggak ada benjolan? Atau kalau nelen ganjel nggak? Atau kalau tidur kayak kecekek nggak gitu ya? Atau memang ya bener-bener kayak kalau makan tersedak gitu ya, kalau napas juga udah mulai susah, itu biasanya udah besar sekali. Itu yang kelainan bentuk lebih gampang. Kalau yang kelainan fungsi terkadang tidak selalu mudah didapatkan karena kalaupun hiper maupun hipo, gejalanya nggak selalu semua gejala muncul. Nanti kita bicara hiper sama hipo di lain kesempatan kali ya Dokter Rizky ya, karena panjang lagi nih gitu. Tapi intinya kalau gejala hiper dan hipo punya gejala spesifik sendiri-sendiri. Nanti kita bicara di lain waktu tentang itu mungkin ya Dok. Baik, dokter. Dok, selain dari faktor keluarga tadi, Dok, kemudian apakah stres atau gaya hidup itu juga berpengaruh, Dok, terhadap timbulnya masalah di tiroid, Dok? Baik, ini juga menarik pertanyaannya nih. Jadi kalau kita punya genetik sakit tiroid dari keluarga kita, banyak nih di keluarga kita misalnya ya ada tante, ada sepupu gitu pada sakit tiroid gitu. Apakah kita pasti kena? Kan belum tentu. Gimana cara taunya? Gimana caranya supaya kita kalau bisa jangan kena juga gitu ya? Karena kita nggak tahu kita dapat genetik atau enggak. Tapi salah satu yang mencetuskan, orangnya udah punya gennya nih, terus dia tercetus gara-gara yang tadi Dokter Rizky bilang, ada stres. Stres tuh bisa dua ya Dok, bisa fisik maupun mental. Kalau stres itu besar, yang tadinya dia ada genetik lagi diem-diem aja nggak sakit, itu bisa jadi muncul. Sering kali ya, saya ambil contoh misalnya yang lagi mahasiswa nih gitu. Dia nggak apa-apa nih gitu ya, terus dia mau ujian negara, itu kan suatu stres yang sangat besar lah ya gitu ya. Terus beberapa minggu atau beberapa bulan setelah dia persiapan menuju ujian itu mulai terasa tuh debar-debar gitu ya. Baru muncul deh tuh gejala-gejala hipertiroid karena stresnya begitu hebat. Stres itulah menjadi pemicu, tapi dia udah punya gen duluan Dok. Baik.
Jadi kombinasi gitu ya, Dok, ya? Betul betul. Nah, Dokter mungkin pertanyaan terakhir, Dok, untuk sesi yang ini, Dok. Kalau keburu udah ada kunyah, Dok, masalah di kelenjar tiroidnya itu penyakitnya, tuh apa bisa sembuh ya, Dok, pasiennya, Dok? Baik. Pertanyaannya sangat baik karena saya pikir teman-teman yang sakit tiroid udah keburu nangis-nangis dulu tuh Dok, seringkali gitu ya dokter, mungkin dokter pasiennya juga gitu, udah keburu nangis-nangis aja kayak udah tervonis apa gitu. Jangan khawatir, insya Allah bisa. Ya sakitnya tadi udah macam-macam kan sakit tiroid, ada pengobatannya masing-masing. Hiper sendiri, hipotiroid sendiri, yang nodul satu sendiri, yang kanker sendiri. Bahkan nih Dokter Rizky, kalaupun kanker tiroid yang namanya kanker kan kayaknya serem ya. Tapi kalau boleh dibilang, kanker tiroid itu adalah kanker yang paling baik hati. Karena sembuhnya jauh lebih gampang dibanding kanker-kanker lain. Jadi jangan khawatir, insya Allah bisa sembuh. Nah, baik, insya Allah bisa sembuh, harus kontrol dan berobat rutin juga ya, Dok, ya? Betul, betul. Baik, jadi demikian sesi podcast kita yang pertama ini. Tentu masih banyak lagi tentang tiroid yang mungkin lebih spesifik nanti akan kita bahas di podcast-podcast selanjutnya ya, Dok, ya. Siap. Jadi saya akhiri, terima kasih kepada Dokter Risma, mudah-mudahan bermanfaat baik pada teman sejawat kita ataupun masyarakat umum semua yang ingin mengetahui tentang tiroid. Saya tutup podcast ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.